Itu kalau diskusi sama saya sering ini ya, misalnya tafsir Injil Yohanes, siapakah yang menulis Injil Yohanes dan seberapa historiskah Injil itu. Ternyata dalam website ini ironisnya ya, ini ya dikatakan begini nih, kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti siapa yang menulis Injil Yohanes, sama seperti kita tidak dapat mengetahui siapa yang menulis kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ini bukan dari website kita ya, tapi dari katolisitas.org. Bahkan ini biblicalarchaeology.org, biblicalarchaeology.org. Nah, kemudian kalau kita paskan dengan Bible Hub, dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13 misalnya, Bible Hub ini ya, kan dikatakan di sini, ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ya. Yohanes dan Petrus adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Ini bahasa yang sudah diganti sebenarnya. Ini terlalu halus bahasanya. Tidak terpelajar ini terlalu halus. Kalau kita cek dalam Bible Hub, tidak terpelajar itu maksudnya apa ini? BODOH. Ini ya. Tidak terpelajar maksudnya BODOH. Kata pertama dari dua kata itu secara harfiah berarti buta huruf. Melihat kepada makna khusus dari huruf-huruf atau kitab suci orang Yahudi. Yohanes saja buta huruf. Dalam Bible Hub dikatakan beliau tidak terpelajar, buta huruf, gak bisa baca beliau. Ya, berarti kan konsepnya hampir sama dengan Nabi Muhammad nantinya ini. Nah, masa ada orang yang buta huruf ngarang Injil? Gitu loh. Itulah yang saya sampai sekarang gak bisa percaya. Kalau pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, adalah tulisan Yohanes. Itu pun saya tidak percaya masih. Bible Hub yang mengatakan. Jadi biblical archaeology dan katolisitas.org yang mengatakan seperti itu. Kita tidak akan pernah tahu. Kalau memang iya sanadnya mana? Kan tidak ada kan, mata rantai pengabarannya kan tidak ada. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sejauh ya yang saya cari ya. Sebentar, Pak Ustadz Topi, silakan. Ya, apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Wapi tentang Yohanes dari tadi itu sebenarnya sudah terjawab di sini, Pak Ustadz. Dari data yang saya tunjukkan, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Tertulis, Pak Ustadz. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, saya tidak mau lari, Pak Ustadz. Ya, itu saya sudah jawab pakai Wahyu 1 ayat 1. Jelas dikatakan, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Saya tidak mau lari dari Fathul Bari ini, Pak Ustadz. Yang saksi dengan yang disaksikan itu dua hal yang berbeda, Pak Ustadz. Namanya saksi, dia melihat secara langsung kejadian itu. Ya, saya bacakan di sini, Pak Ustadz ya. Ini kan Bukhari 3 Fathul Bari. Oke. Kita bacakan ya teman-teman ya. Kemudian Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan. Beliau berujar, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Berarti kan di sini Khadijah tidak melihat secara langsung, Pak Ustadz. Khadijah di sini mendapat kabar ini diceritakan oleh Nabi Muhammad. Karena tertulisnya seperti itu. Ketika Nabi pulang menemui Khadijah binti Khuwailid dalam keadaan gelisah dan sangat ketakutan, beliau berujar, selimutin aku, selimutin aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau di sini loh. Lalu beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Ini, Pak Ustadz. Nah, kalau memang ada Fathul Bari Sahih Bukhari 3 yang lain seperti yang Pak Ustadz narasikan tadi yang berbahasa Arab, Pak Ustadz,
Saya minta tunjukkan. Sahih Bukhari yang mana lagi? Biar saya tunjukkan lagi. Karena apa? Ketika Pak Ustadz tadi menyuruh saya membuka Fathul Bari Sahih Bukhari nomor 3, ternyata di situ Khadijah tidak melihat secara langsung. Tetapi apa? Dia diceritakan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya saksi, itu melihat peristiwa terjadinya. Kalau kita mau bahas tema penyalipan, Pak Ustadz, nanti saya akan tunjukkan siapa saksi-saksinya yang melihat secara langsung peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan, bukan diserupakan. Nanti kita akan diskusi ke situ kalau memang Pak Ustadz Wafi ada waktu ya. Itu. Nah, ini karena udah tadi yang pertama Pak Ustadz Wafi ya. Habis ini Pak Ustadz Wafi boleh tanggapi. Setelah itu saya ambil waktu saya 5 menit closing statement. Habis itu Pak Wafi closing statement ya. Nah itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang apa kebenaran Yohanes 1 ayat yang 1 loh, Wahyu 1 ayat 1 menjawab itu dengan jelas teman-teman. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Di situ tertulis, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes itu, semua pengajaran Tuhan Yesus, tidak lepas dari pengajaran Tuhan Yesus. Karena apa Pak Ustadz? Wahyu 1 ayat 1 jelas menjawab itu ya. Segala sesuatunya itu dinyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, nanti Pak Ustadz boleh tanggapi ya, Sahih Bukhari yang mana lagi yang harus saya buka supaya saya bisa baca lagi kalau memang di situ ada yang melihat kejadian ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hiro. Nanti silakan Pak Ustadz tanggapi. Terus juga masalah apa lagi teman-teman yang belum saya tanggapi? Saya rasa sudah saya tanggapi semua ya teman-teman ya. Saya cuma meminta Pak Ustadz tadi tolong tunjukkan, walaupun Pak Ustadz tadi bilang saya keluar dari tema, saya cuma menggunakan formula yang sama. Oh ya, saya belum tanggapi masalah kira-kira jam. Loh ini kan ada perbedaan. Masalah kira-kira, ada yang mengatakan jam 12 ketika Yesus disalibkan, ada yang mengatakan jam 3. Pak Ustadz, mereka tidak dapat mengatakannya secara tepat Pak Ustadz, karena mereka belum seperti kita, punya jam tangan seperti ini. Belum. Tetapi di situ siang hari Pak Ustadz, jelas antara jam 12 jam 3. Bukan dikatakan misalnya jam 9 malam. Enggak. Siang hari. Siang hari itu kan dari jam 12 sampai dengan jam 3 ini kan masih siang hari. Kecuali mereka punya jam seperti kita, baru bisa dipastikan Pak Ustadz waktunya jam berapa. Nah, silakan. Ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak dari Mas Oki yang belum terjawab. Yang itu mungkin Mas Oki lupa tadi ya. Yang masalah Matius 28 nomor 19. Itu kan saya bisa menunjukkan. Jadi misalnya di dalam Sinaiticus ya. Kodeks Sinaiticus. Itu baru ada di abad keempat ini. Ini Sinaiticusnya ini ya. Baru ada di sini. Coba sampean buktikan sebelum Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus ada nggak sih Matius 28 nomor 19 itu? Nih, nih ya. Sebelum abad keempat lo ya. Tadi kan masuk ini. Sampai kan minta data asli kan ya, ini ya. Ini sama manuskripnya. Saya cek ini ya. Matthew ya, chapter number ini ya. 28 and nomor 19 ya, 19. Nah, ini baru ini ya. Ini nomor 19. Nah, ini ya. Ini baru tertulis di sini abad keempat ini. Sampai punya nggak sebelum Sinaiticus dan Vatikanus data Matius 28 nomor 19 ini tentang apa namanya itu dibaptis atas 3 nama ini. Ini kan pembaptisan nih. Ya, pembaptisan. Bahwa atas nama Yesus, Putra dan Roh Kudus. Sebelum abad keempat ada nggak? Sampai kan minta ayat langsungnya. Ini ada.
Bisa saya langsung tunjukkan ini di dalam Kodeks Sinaiticus, kodeksnya ini ya, dan Vatikanusnya. Bisa nggak sampai tunjukkan sebelum abad keempat itu ada Matius 28:19. Kemudian sampai mengatakan segala sesuatu telah dikabarkan kepada hambanya Yesus yang bernama Yohanes. Itu tertulis dalam Wahyu. Lah, yang saya bawa juga tertulis dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 nomor 13 bahwa Yohanes orangnya buta huruf. Orangnya tidak terpelajar. Bahkan di dalam Bible Hub tertulis yang sudah saya tunjukkan BODOH. Mohon maaf, kata Bible Hub. Kok bisa orang yang buta huruf itu bisa nulis Injil? Kan gak masuk akal. Dan itu tertulis juga di mana? Di Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Apakah Kisah Para Rasul bertentangan dengan Wahyu? Roh Kudus siapa yang akan dimenangkan ketika Wahyu bertentangan dengan Kisah Para Rasul? Kok bisa orang yang buta huruf bisa punya kitab gitu loh? Begitu maksud saya, Mas Oki. Sehingga itu sangat mencurigakan bagi saya. Kok bisa? Itu tertulis juga. Jangan dikira saya membawakan data di luar Bible. Dan masalah konsili Nikea misalnya, itu kan tidak membahas tentang Yesus Duinatur. Yesus Duinatur baru dibahas di konsili Kalsedon tahun 451 Masehi, berarti abad kelima. Sebelum konsili Kalsedon tidak ada satupun bapak gereja yang mengatakan Yesus punya duinatur, gak ada. Cari juga itu datanya. Tidak ada sebelum konsili Kalsedon bapak gereja yang punya pemahaman Yesus punya duinatur, 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada, itu baru abad kelima. Begitu. Nah, sehingga ini kan merupakan problem. Kalau memang ada, ayat mana yang mereka jadikan dalil? Sedangkan Gregorius dari Nazianzus pada abad 329 sampai 390 Masehi dan Konsili Nikea 325 Masehi, Athanasius dari Alexandria 295 sampai 373 Masehi dan Tertullianus sekitar 155 sampai 240 Masehi, tidak pernah tercatat dalam fakta sejarah mereka menggunakan ayat dalam Alkitab dalam berdasar Tritunggal. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu orang-orang pembesar Kristen semua itu pembesar Kristen semua. Saya cari fakta sejarahnya, apakah ketika mereka mengatakan Tritunggal, 3 pribadi dalam satu menggunakan ayat dalam Bible? Oh, ternyata tidak. Itu memang pemahaman pribadinya. Memahami konsep ketuhanan itu seperti itu. Nah, kalau Islam misalnya kita menggunakan konsep tauhid. Landasannya apa? Surah Al-Ikhlas. Ya. Kenapa surah Al-Ikhlas menjadi landasan? Karena ketika itu orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa? Allah mengatakan, "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Begitu. Ya, terima kasih. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Closing ya? Ya, saya closing. Ya, siap. Ya, saya mau tanggapi dulu. Pak Ustadz harus pahami ya Pak Ustadz Wapi ya. Alkitab itu dikanonkan bukan dari satu kodeks saja. Alkitab itu dikanonkan dari berbagai macam kodeks. Matius 28 ayat 19 walaupun tidak ada di kodeks tertua tapi dia ada di dalam kodeks Textus Receptus. Oke, ini data yang sering Pak Ustadz bawakan. Saya akan bawakan juga di dalam sarapan pagi beli-belikal. Oleh si penuduh adalah opini dari orang yang katanya ahli Alkitab dan ini bukan merupakan fakta, jadi harus dibedakan antara opini dan fakta. Dalam mayoritas teks naskah Alkitab Perjanjian Baru bahasa asli Yunani, ayat-ayat tersebut ada Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 naskah Textus Receptus Pak Ustadz ini. Nah, jadi Pak Ustadz harus pahami, Pak Ustadz harus pahami, Alkitab kami dikanon bukan dari satu kodeks saja, tetapi dari berbagai macam kodeks dikanonkan menjadi satu. Tidak ada di Sinaiticus, tapi ada di dalam kodeks Textus Receptus. Datanya mana? Saya tunjukkan kepada Pak Ustadz. Data yang sering Pak Ustadz bawakan sarapan pagi beli-belika. Ada di situ. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Itu. Jadi bukan cuma misalnya dari satu kodeks, enggak. Alkitab itu dikanonkan dari berbagai macam kodeks, makanya jadi satu Alkitab yang sempurna.
Pak Ustadz. Jadi saya bisa tunjukkan datanya kepada Pak Ustadz. Walaupun tidak, kalau kita lihat lebih tua yang mana antara Sinaiticus dengan Tectus Receptus, memang lebih tua Sinaiticus. Itu teman-teman ya. Tapi harus dipahami, Alkitab tidak dikanonkan dari satu kodeks saja, tetapi dari kodeks-kodeks yang lain juga. Itu teman-teman, saya sudah tunjukkan data dan dalilnya. Nah terus, buat Pak Ustadz Wapi, kenapa Pak tidak sama sekali ditunjukkan kepada saya sampai saya harus closing statement sekarang tentang data yang Pak Ustadz Wapi tunjukkan? Sahih Bukhari 3 Fathul Bari, di mana di situ kalau Siti Aisyah melihat peristiwa itu secara langsung? Kenapa tidak ditunjukkan kepada saya, tidak disebutkan biar saya bisa cross check? Karena ketika saya cross check tadi Sahih Bukhari 3 Fathul Bari, Siti Khadijah diceritakan oleh Nabi Muhammad peristiwa itu, bukan melihat kejadian langsungnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Ya, nanti tolong Pak Ustadz Wafi tunjukkan. Ya, boleh disebutkan lagi Pak Ustadz. Ini tidak apa-apa, boleh disebutkan lagi. Nanti Pak Ustadz closing statement saya bisa sambil baca. Fathul Bari nomor berapa Pak Ustadz? Ini kan kitab Fathul Bari kan nih, Fathul Bari. Nah, ini nomor berapa ini? Ini nomor berapa? Kan nomor 3 ini. Ya, itu nomor 3. Oke. Saya cross check di sini Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan Arab semua, makanya saya minta tadi. Coba sampai screenshot kitab ini. Ini cetakan dari mana? Ibeda. Cetakan Ibeda. Sama, sebenarnya sama ya Pak Ustadz ya. Cuman di situ bedanya, di situ berbahasa Arab nih. Sebentar ya. Ini masih waktu saya, ini nggak apa-apa ya teman-temannya, saya gunakan untuk closing statement saya. Oke. Ya. Bukhari 3 versi Fathul Bari nomor 3 ya. Ini kita klik. Permulaan turun wahyu benar Pak Ustadz. Tetapi di sini Siti Khadijah itu diceritakan oleh Nabi Muhammad. Pak Ustadz. Ini Bukan di bawahnya, di atasnya yang saya baca itu loh. Rawi pertama kalinya siapa? Itu kan hadis itu dapat dari seorang rawi kan? Coba kita pertama yang menceritakan siapa? Permulaan wahyu yang datang pada Rasulullah adalah mimpi yang nyata. Bukan, dalam di atasnya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Bukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Azubair, dan dari Aisyah. Itu yang saya baca tadi. Ya, kalau mana tadi di sini menunjukkan mata rantai hadisnya. Iya, Pak Ustadz. Tapi mana di situ hadisnya yang menunjukkan kalau melihat peristiwa itu secara langsung? Ternyata peristiwa itu diceritakan. Makanya Khadijah itu tahu peristiwa itu, peristiwa ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, Pak Ustadz, itu melalui cerita dari Nabi Muhammad. Tidak salah hadis yang saya buka. Tapi peristiwanya memang begitu. Khadijah diceritakan oleh Nabi Muhammad. Oke teman-teman Kristen, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ustadz Wapi, closing statement. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Closing statement dari saya bahwa begini teman-teman ya. Perbedaan kita dengan Mas Oki. Kita dalam menceritakan sesuatu itu ada mata rantainya, ada sanad pengabarannya dari orang yang menjadi objek pembahasan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, misalnya kalau kita membahas saksi, bukankah Yesus sendiri mengatakan cukuplah Bapa menjadi saksi atas diriku? Semua firman yang turun kepada Yesus itu nggak ada saksinya, begitu. Contoh Yohanes 17 nomor 8 ya. Segala firman yang telah Engkau berikan kepadaku telah aku kabarkan kepada mereka. Siapa saksinya? Kan tidak ada. Tapi harus ada mata rantai seharusnya. Ketika bercerita sesuatu itu harus ada mata rantai pengabarannya. Lah, Yohanes mendapatkan kabar itu mata rantainya dari mana? Kan tidak ada. Bahkan disangsikan kan bahwa ternyata Yohanes ini tidak bisa kita lacak secara mata rantai pengabaran bahwa ini benar-benar tulisan Yohanes. Kenapa? Yang tertulis ya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Yohanes itu nggak bisa baca orangnya. Gimana orang nggak bisa baca bisa nulis sebuah kitab suci, kan begitu. Lalu Mas Oki tadi menggunakan Tectus Receptus. Tectus Receptus itu baru ada abad ke-16.
Jadi Tektus Reseptus itu jauh. Kan yang saya minta ada, jadi gini, awalnya kan saya nunjukkan website tuh Mas Oki. Di website itu mengatakan bahwa Matius 28 nomor 19 baru muncul abad keempat Mas Oki. Adalah namanya Kodeks Vatikanus, adalah namanya Kodeks Sinaiticus abad keempat. Itu baru muncul di abad keempat, sebelumnya nggak ada. Nah, kalau Mas Oki berdalil Tektus yang abad 16, ya jauh. Meskipun di dalam kekristenan metodenya itu tidak mengambil dari satu kodek, tapi bukan itu objek pembahasannya. Objek pembahasannya bisa nggak nih membuktikan bahwa Matius itu palsu sebab baru muncul abad keempat gitu. Abad sebelumnya nggak ada Mas Oki. Itu konteks pembahasannya. Baru muncul abad keempatnya yang kita permasalahkan. Vatikanus, Sinaiticus. Kalau Mas Oki mendatangkan dalil kepada saya abad ke-16 Tektus Reseptus yang dari bahasa Latin artinya naskah yang diterima, maka nggak diterima gitu, karena bukan objek pembahasannya. Itu Mas Oki ya. Jadi kita dalam mempelajari Al-Quran, hadis misalnya, mata rantai pengabarannya ada Mas Oki. Bahkan saya bisa Mas Oki menyebutkan hadis yang saya baca tadi, saya mendapatkan dari guru saya sampai kepada Rasulullah, bisa saya sebutkan itu. Sampai kepada Rasulullah. Hadis di dalam Sahih Bukhari, Mas Oki bisa tes kepada saya dari awal sampai akhir kitab, tanyakan bahwa hadis ini jalurnya Anda dapat dari mana, saya bisa menyebutkan dari saya sampai Rasulullah SAW. Orangnya tidak fiktif apalagi fiksi, dan orangnya harus benar-benar kredibel, harus benar-benar terpercaya, soduk, jujur, fiqh, dapat dipercaya. Harus seperti itu kalau kita. Sehingga ketika Mas Oki bertanya surah An-Nisa kapan turunnya, surah Al-Baqarah kapan turunnya, surah Al-Kautsar kapan turunnya, bisa kita sebutkan. Kita sebutkan kapan turunnya, ayat berapa dulu, itu ada semuanya Mas Oki. Semuanya ada di dalam Islam, tidak terlewatkan satupun. Makanya kalau nanti di tema selanjutnya, kalau Mas Oki ada waktu, kita membahas penyalipan ya. Tema penyalipan itu bagus. Itu nanti insya Allah kita akan atur waktu tema penyalipan, karena ulama-ulama kita ratusan tahun yang lalu juga mencari sanad pengabaran ya, mata rantai pengabaran tentang konsep penyalipan tersebut. Nanti kita bisa adu data dengan berdiskusi dengan cara ilmiah. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah dari saya mohon maaf, karena ini hanya apa yang kita baca itulah kita. Kita adalah apa yang kita baca. Jadi apa yang kita baca itulah kita. Sehingga di sini kita akan mempresentasikannya bersama-sama dan biarkan para penonton yang akan menilainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Wapi. Tapi saya mau luruskan dulu ya Pak Ustadz Wapi ya. Masalah Fathul Bari nomor 3 tadi saya tidak bertanya mata rantainya, tetapi siapa yang menjadi saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Goa Hira. Bukan mata rantainya yang saya tanya. Ya, Pak Ustadz Wapi. Itu. Oke, siap Pak Ustadz Wapi. Mungkin kita akan atur tema-tema selanjutnya ya Pak Ustadz Wapi ya. Oke, selamat malam Pak Ustadz Wapi. Nah, siap, selamat malam. Selamat malam ya. Aduh, jelaskan berkali-kali gak paham-paham, heran saya. Ya, terima